musibah yang dialaminya, apakah tentang hartanya, apakah tentang keluarganya, atau tentang dirinya, maka itu semua adalah kafarah. Itu semua adalah penggugur dari dosa-dosa untuk membersihkannya. Dan kalau itu semua belum cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala kepadanya menjelang kematiannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala. Bala ini ya cobaan. Ya, bisa itu tadi kesulitan, kesakitan menjelang kematiannya, sehingga kemudian orang ini betul-betul suci, betul-betul bersih dari dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya kemudian bertemu dengan penciptanya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, bisa juga kemudian fenomena yang zahir itu ya contoh umpama bahwa betul-betul ini orang ini kafir atau orang ini fasik, pelaku dosa besar yang kesulitan untuk bertaubat, lalu kemudian mengalami katakanlah proses kematian yang sulit. Nah, bisa jadi. Jadi fenomena yang zahir itu sama dengan fenomena batin. Ya, jadi ini hal-hal yang disepakati oleh para ulama kita. Tapi yang jelas, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa idza aradallahu bi abdihi khairan, ya, jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya itu, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakan hambanya itu. Nah, sehingga para sahabat kemudian bertanya, wa kaifasta'malahu, bagaimana caranya Allah mempekerjakan hambanya itu? Nabi kemudian bersabda, waffaqahu ila ta'atin qabla mautih. Allah akan memberikan atau membimbing dia untuk melakukan ketaatan sebelum kematiannya. Allah akan memberikan dia taufik, bimbingan untuk melakukan ketaatan sebelum kematiannya. Nah, itu disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, husnul khatimah itu intinya adalah mati dengan membawa iman. Itu saja. Mati dalam keadaan membawa iman. Nah, ini para ulama kita membagi 3 tingkatannya husnul khatimah ini. Yang pertama adalah ada orang yang katakanlah mati dalam keadaan muslim. Ya, mati dalam keadaan muslim, maka ini juga tetap dikategorikan husnul khatimah bagaimanapun keadaan amalnya. Ya, bagaimanapun keadaan amalnya. Ya, yang penting dia mati dalam keadaan muslim. Ya, meskipun dia tidak katakanlah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, ada orang yang mati dalam keadaan istiqomah, menunaikan yang wajib-wajib, kemudian menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, meskipun di akhir hayatnya itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu juga husnul khatimah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang istiqomah menunaikan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan, kemudian menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, dan di akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini semua adalah husnul khatimah. Nah, jadi tiga level ini. Nah, jadi tidak bisa kita kemudian mengklaim bahwa kalau orang itu susah sakaratnya, maka berarti dia itu su'ul khatimah. Tidak. Ya, bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, kalau kita ikuti kajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah, kita bicarakan dengan jelas bagaimana hari-hari terakhir menjelang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu. Ya, cukuplah saya katakan atau saya sampaikan apa yang menjadi kesaksian
dari istri beliau yang merupakan orang terakhir yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, Sayyidah Aisyah mengatakan, semenjak saya menyaksikan sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan saya tidak pernah lagi bersangka buruk kepada orang yang kesulitan ketika mengalami sekarat maut. Tidak pernah lagi saya bersangka buruk. Kenapa? Karena apa yang saya saksikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua ujian, semua bala bagi orang yang beriman itu kalau tidak menjadi penggugur bagi dosa-dosanya, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak bisa juga kita mengatakan bahwa kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah itu di akhir hidupnya berarti su'ul khatimah. Tidak bisa. Karena faktanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita baca dalam keterangan hadis-hadis sahih bahwa ucapan terakhir yang beliau katakan sebelum betul-betul ruhnya itu berpisah dengan jasadnya, itu adalah sambil menunjukkan tangannya, telunjuknya ke langit, beliau mengatakan ilar rafiqil a'la. Ilar rafiqil a'la. Apa artinya? Ya Allah, hantarkan saya bersama dengan teman-teman, ya, bersama dengan teman-teman yang mulia. Maksudnya itu para nabi, para rasul. Ya, hantarkan saya menuju ke tempat teman-teman yang baik, teman-teman yang tinggi tempatnya, yaitu para nabi dan para rasul. Jadi Nabi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi fenomena katakanlah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu tanda bahwa itu adalah husnul khatimah. Tapi tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu. Lalu kok kemudian ada orang yang tidak seperti itu, tidak boleh kemudian kita statuskan bahwa itu adalah ini orang matinya tidak bagus. Kenapa? Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu hanya satu tanda bahwa itu husnul khotimah, tapi tidak harus seperti itu. Intinya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka menjelang kematiannya hamba ini akan dibimbing untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga kemudian ajalnya itu dipaskan dengan ketaatan. Jadi seumpama habis sholat, tiba-tiba lemah, lalu kemudian meninggal. Ya, jadi umpama mati di antara dua waktu sholat. Nah, inilah pentingnya kita betul-betul menjaga istiqomah. Nah, istiqomah di dalam ketaatan. Sehingga kematian kita itu kalau tidak di dalam ketaatan, paling tidak di antara ketaatan yang telah kita lakukan dan ketaatan yang telah kita niatkan. Nah, ini. Nah, insya Allah nanti kita akan bicarakan ya tentang apa-apa saja tuntunan agama kita supaya kita ini katakanlah muwaffaq, termasuk orang yang diberikan petunjuk, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bagaimana kita mengakhiri hidup ini di dalam kebaikan. Nah, inilah barangkali dulu yang sempat kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.